protokol kesehatan. Karena kita sebagai manusia hanya berusaha bertawakal kepada Allah, tentunya dengan ikhtiar yang sudah disepakati oleh para ahli kesehatan, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan demikian mungkin dari kami informasi, karena waktu juga semakin malam ya, dan nanti segera kita mulai. Langsung saja kepada beliau, Ustadz Abu Salman Maryadi, kami persilahkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, rahimakumullah, fa inna asdaqal hadithi wa ahsanal kalami kalamullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa yakum jami'an, para jamaah, para asatidzah dan para ummahat, dan tidak lupa juga para pemirsa yang dimanapun Anda mengikuti acara ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmah, inayah, hidayahnya pada kesempatan yang berbahagia ini di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan para ahlinya. Kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mudzakarah, mudarasah, untuk belajar, saling mengingatkan di dalam kebaikan, saling mengingatkan di dalam kebenaran, dan saling mengingatkan di dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita semuanya berkumpul bermajelis ilmu di sini mempunyai niatan yang sama, yaitu niatan agar derajat kita diangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapa saja yang mengikhlaskan niat kemudian belajar agama, beriman dan beramal soleh, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tampilkan beda di hadapan makhluknya ataupun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat terhadap siapa saja yang beriman di antara kalian dan orang yang belajar ilmu agama ini. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, salat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kaum muslimin, uswah hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para istrinya, para sahabatnya tanpa terkecuali, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bidayatan aqulu syukran ala husni dhiyafatikum. Yang pertama saya ucapkan syukran jazakumullah khairan katsiran kepada panitia yang alhamdulillah memfasilitasi kita semua untuk ta'allum, untuk belajar. Dan mudah-mudahan siapa saja di antara kita mempunyai prinsip yang sama, yaitu prinsip sebagaimana Rasulullah SAW katakan, sebagaimana diriwayatkan oleh hadis yang dibawakan oleh Anas bin Malik, inna minan nasi mafatihun lil khair wa maghaliqun lisyarr. Kemudian di akhir hadis tersebut Rasulullah mengatakan,
fatuba liman ja'alallahu mafatihan lil khairi ala yadayhi wa wailun liman ja'alallahu mafatihasy syarr ala yadayhi. Itu sungguh beruntung siapa saja yang mempunyai prinsip ini, termasuk di antara kita semuanya yang mempunyai prinsip bahwasanya menjadi pembuka pintu amal kesolehan bagi orang lain dan penutup pintu keburukan, amalan keburukan untuk orang lain. Maka jadikan prinsip kita di dalam kehidupan kita untuk menjadi pembuka pintu kebaikan dan penutup segala pintu keburukan. Terlebih para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang akan kita bahas yaitu pembahasan tentang kalamullah. Itu pembahasan tentang kalamullah. Gitu Pak. Ini bahasa Jawa atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nih? Jangan tegang terus Pak. Kadang Ustaz itu, kadang kalau saya ngisi kadang tegang, kadang bisa ketawa nanti insyaallah. Yang ilmu yang kita pelajari adalah kalamullah, yaitu tentang Al-Quran. Dan kalau kita melihat fadilah-fadilah dari Al-Quran ini sungguh sangat banyak. Tentunya kita sudah mengetahui sama, sudah kita hafal semua hadis-hadisnya, dan insya Allah tidak perlu kita memperpanjang lebar tentang apa itu fadilah Al-Quran. Kalau kita sudah mengetahui tentang fadilah-fadilah yang terdapat, yang ada di dalam Al-Quran, tugas selanjutnya adalah untuk kita itu peka, mengerti, memahami, dan bisa mengetahui agar kita itu mencapai fadilah yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Itu adalah poin yang harus kita pahami. Kalau mungkin dalil, kalau mungkin hadis, mungkin kita hafal. Siapa yang gak hafal hadis khairukum man ta'alamal Quran wa 'allama, semuanya hafal. Siapa yang gak hafal hadis al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil barara. Siapa yang gak hafal hadis Al-Quran wasyamu yashfa'ani yaumal qiyamah. Siapa yang gak hafal hadis iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Siapa yang gak hafal hadis innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Tapi para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apakah dengan semata-mata hafal hadis tersebut kita bisa mendapatkan fadilah-fadilah yang terdapat di dalam hadis tersebut? Belum tentu. Belum tentu. Maka kalau kita pengen mendapatkan fadilah-fadilah yang terdapat di dalam hadis tersebut, tugas selanjutnya adalah apa? Mempelajari, mengilmui, mempraktikkan apa dari konsekuensi hadis tersebut. Kita ambil permisalan contoh. Kalau Rasulullah SAW sendiri mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau kita sedikit memahami lebih mendalam lagi tentang apa makna hadis tersebut, khairukum man ta'allama wa 'allama, kan gitu kan. Man ta'allama, lihat Rasulullah mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar. Lihat, urutan pertama siapa? Orang yang belajar, bukan orang yang ngajar. Tapi siapa? Orang yang belajar. Kemudian baru yang mengajar, gitu ya. Kemudian baru yang mengajar. Kemudian kalau kita tarik lebih dalam lagi, sejauh mana kebenaran, kesohihan belajar antum terhadap Al-Quran? Nah itu pertanyaan yang besar yang selanjutnya yang harus kita pahami. Kita mengetahui sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Kita sudah belajar. Seperti apa belajar kita gitu? Apakah belajar kita itu, mohon maaf, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, la ta'khudil Qur'ana min mushafi. Saya sudah belajar Ustaz, saya sudah mempelajari khatam ilmu qawaid sudah. Apakah seperti itu belajar? Tidak. Tentunya kalau kita ingin belajar yang benar, ya perangkat-perangkat belajarnya, kemudian turukut tadris di dalam mempelajari Al-Quran yang benar juga harus kita kita harus pahami dan kita harus tempuh agar mendapatkan fadilah itu semua. Maka hadis tersebut sebenarnya mempunyai fawaid dan tugas yang sangat banyak. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi al-akharin, jelas.
Al-mahiru bil Quran. Siapa yang dimaksud dengan mahir? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Mafhum, ini hadis yang sudah kita hafal semuanya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang saja yang membaca satu huruf di antara Al-Qur'an, di antara kitabullah, falau hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha, dia mendapatkan 10 taruhan pahala. Kemudian kalau salah, waladhi yaqra'ul qur'ana wa yatata'u fihi fa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajran. Dan barang siapa yang salah, yang terbata-bata di dalam membaca Al-Qur'an, tapi dengan dia punya niatan untuk usaha, maka dia mendapatkan apa? 2 pahala. Terus satu huruf 10 pahala itu kualitasnya seperti apa? Bentuk seperti apa kita itu mendapatkan 10 pahala? Jangan sampai, mohon maaf, di antara kita termasuk apa yang dikatakan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Imam Ibnul Qayyim ketika mentafsirkan makna mahjur, di antaranya adalah tidak mau tarku ta'allumi. Di antara makna mahjur, orang yang menghajar Al-Qur'an, bukan berarti menghajar Al-Quran itu cuma sekedar Al-Quran dicampakkan begitu saja, tidak. Imam Ibnul Qayyim memaknai 6 makna di antara makna al-hajru bil Quran. Di antaranya adalah tarku ta'allumi, yaitu dia tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau belajar. Dan para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, saya peringatkan, di antara bentuk orang yang tidak mau belajar itu benar-benar tidak mau, kosong, nggak mau belajar. Kedua, ada orang yang lebih berbahaya daripada itu. Apa itu? Orang yang mempunyai di dalam hatinya itu istighna. Apa istighna itu? Merasa cukup, sudah bisa. Saya sudah bisa. Kalau juz 30 mas saya sudah bisa, nggak perlu dites lagi, saya sudah bisa. Apalagi tentang huruf hijaiyah saya sudah hafal. Makhraj sifatnya saya sudah hafal. Nah, istighna. Dan ingat, hati-hati. Orang yang mempunyai sifat di dalam hatinya istighna, Allah Subhanahu wa taala firman, kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu taghna. Jelas orang yang istighna adalah orang yang melampaui batas. Dan dia termasuk orang yang di warning, hati-hati di dalam apa? Melampaui batas. Nah, termasuk Al-Qur'an, para ikhwan rahimakumullah. Kita mungkin paham, kita mungkin tahu di antara sifat orang mukmin yang cerdas adalah dia ketika beramal itu mencari yang paling afdol. Itu prinsip itu. Kalau di dalam bahasa saya tulis dengan tinta emas. Jadi mukmin yang cerdas adalah ketika beramal dia mencari yang paling afdol. Kenapa? Karena dalilnya berbunyi seperti itu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Paling totalitas, paling afdol. Jadi ketika sholat pun seperti apa afdolnya? Walaupun di situ ada rukhsah dari syariat yang diperbolehkan. Contoh wudu boleh 2 kali, 3 kali. Apakah kita mau 2 kali terus, 1 kali terus? Enggak, cari yang paling afdol. Berapa? 3 kan gitu. Ketika membaca doa rukuk, doa sujud dan sebagainya, boleh 1, boleh 2, tapi paling afdol berapa? Lebih banyak, lebih afdol. Nah, sifat orang yang cerdas itu adalah ketika dia dihadapkan dengan amalan, cari yang paling afdol. Kenapa? Paham. Orang yang paling afdol derajatnya jelas paling tinggi. Nah, termasuk Al-Quran, para ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita harus benar-benar sadar, harus paham. Cari ketika pengen belajar Al-Quran, cari yang paling afdol. Totalitas ahsanu amala, benar. Ketika pengen belajar tajwid, cari benar-benar apa? Sekalian yang mantap. Bukan berarti kita mengatakan kita mantap, tidak. Tapi setidaknya ada usaha, ada mau belajar. Di antara kita, mohon maaf ya, nanti paling seru nanti ada session praktek, Ustaz. Session praktek ada? Session praktek ada? Ya sudah. Nanti paling seru ketika session praktek, insyaallah. Kenapa?
Karena diantara kaum muslimin melupakan perkara ini. Kalau kita melihat runtutan Pak, runtutan belajarnya silsilahnya Al-Quran, lihat, Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah sampai ke tangan kita itu. Demi menjaga Al-Quran itu ada yang namanya kultur atau budaya sanad. Contoh. Kenapa? Karena dengan adanya sanad, pertama, ilmu kita bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, karena yang namanya runtutan sanad guru jelas itu ilmu kita itu jelas, wadih. Ketiga, itu adalah sunnah Nabi Rasulullah SAW. Lihat Pak, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan Al-Quran kepada siapa? Pertama kali memberikan kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menurunkan lagi kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah belajar kepada siapa? Malaikat Jibril. Sahabat juga belajar langsung ke Rasulullah. Demikian juga tabi'in. Nah berarti apa Pak? Kulturnya pembelajaran Al-Quran itu seperti itu. Seperti itu. Jadi belajar Al-Quran itu kulturnya, sunnahnya memang seperti itu. Jadi tidak boleh kita itu semena-mena, mohon maaf ya. Makanya sekarang itu banyak sekali terjadi kerusakan. Baik itu kerusakan secara lafaz, terlebih nyangkutnya nanti ke maknawi masalah Al-Quran. Kenapa? Karena mohon maaf, belajarnya tidak jelas. Padahal ini adalah labelnya kalamullah. Saya masih teringat satu kalimat yang masih terngiang-ngiang di guru saya. Walaupun ini kalimat ini bisa memukul kita semuanya. Di pondok-pondok Indonesia itu seharusnya pondok yang paling beristighfar dan paling tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tanya, kenapa? Di mana ya Syekh? Kenapa ya Syekh? Karena banyak orang di pondok-pondok kita itu yang meremehkan Al-Quran dan mengiklankan pondoknya dengan Al-Quran. Wakil jelas terjadi. Kenapa? Lihat, orang pengen masuk mengajar ke pesantren, yang ditanya pertama kali apa Pak? Kemampuan, ijazah kan gitu. Mau ngajar ekonomi, mau ngajar IPS, mau ngajar apa lagi? Nah, matematika yang ditanya kamu lulusan mana, ijazahmu mana, kemampuanmu apa? Coba Pak, giliran pengajar Al-Quran, kamu punya apa kesini? Berapa 5 juz? Ya sudah ngajar tahfidz. Naudzubillah. Modal 5 juz, 3 juz silahkan ngajar tahfidz. Terjadi atau tidak Pak? Sangat terjadi. Bahkan kamu bisa apa? Saya belum punya hafalan. Ya bisa, kamu sambil belajar sambil ngajar tahfidz. Subhanallah. Ada tahqir. Ini sungguh sangat peremehan terhadap Al-Quran. Padahal ini kalamullah, derajatnya lebih tinggi daripada sanad ijazah matematika, lebih tinggi daripada sanad ijazah IPS dan sebagainya. Ketika giliran Al-Quran 5 juz, ya sudah ngajar Al-Quran, ngajar tahfidz aja antum. Ya subhanallah. Wakil atau tidak Pak ini Pak? Jangan-jangan di sini seperti itu. Tapi setidaknya ada kemauan untuk memperbaiki. Setidaknya ada kemauan untuk memperbaiki. Kalau sahabat saja, tabi'in, atba'ut tabi'in, belajarnya itu runtuh. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan wal akhdhu bit tajwidil Qur'ani wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun. Masya Allah, hafal baitnya kan. Akhdhu bit tajwidi hatmun lazim. Orang membaca Al-Quran dengan tajwid itu adalah suatu ketetapan yang lazim. Malam yujawidil, di dalam periwayatan lain malam yusahhil Qur'ana asimu. Barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran ketika membaca, asim, dosa. Kenapa bisa disebut dosa? Iya, karena sangat terjadi perubahan yang banyak sekali. Nanti ketika kita membaca Al-Quran itu tanpa mura'atu tajwid, banyak sekali Pak yang terjadi kerusakannya. Kalau kita pengen memberikan contoh, saya bisa menghadirkan 100 lebih contoh.
Insya Allah nanti. Sangat berdosa. Saya kasih permisalan, contoh. Orang mengatakan, kemarin saya sampaikan juga ke Ustaz Iwan, alhamdulillah. Mana alhamdulillah, Pak? Segala puji milik Allah. Coba kalau kita nggak ngerti tentang apa itu makharijul huruf yang benar, sehingga hak kebalik menjadi hak atau hak nyerempet ke hak, alhamdulillah. Banyak orang nggak yang membaca seperti ini? Sangat banyak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mana alhamdu pakai hak? Kekeringan, kecelakaan, kebinasaan, itu alhamdulillah. Jadi artinya apa? Segala kecelakaan milik atau untuk Allah Subhanahu wa taala. Rusak, Pak, dosa itu, Pak. Nah, ketika membaca wataral ardu hamidatan, Allah Subhanahu wa taala hamidatan. Hamidatan apa? Rusak, paceklik. Jangan dibaca hamidatan. Hamidatan jadi apa? Memuji. Punya anak namanya Hamid, jangan sekali-kali dipanggil Hamid, Pak. Hati-hati, Pak. Hamid artinya apa? Terpuji. Hamid apa artinya? Hamid celaka. Anakku celaka. Jangan. Yang dipanggil kayak gitu namanya Hamid, benerin, Pak. Bapak nggak benar, nggak belajar makharijul huruf tuh. Salah tuh. Wujuhu yauma idzin na'imah. Apa na'imah artinya, Pak? Berseri-seri, nikmat gitu ya. Wujuhu yauma idzin na'imah. Apa na'imah artinya? Tukang turu gitu ya. Nah itulah yang harus kita jaga. Makanya Imam Al-Jazari mengatakan, man lam yujawwidil Qur'ana azim. Orang yang tidak membenarkan bacaan Al-Qur'an dosa. Kenapa? Dosa dia meremehkan perkara itu, nggak sadar, nggak paham kalau itu salah. Penyebabnya tadi yaitu istighna, salah satunya penyebab yang paling bahaya dari istighna. Merasa cukup, udah bisa. Dan itu banyak sekali Al-Quran, Pak. Dan ingat, ini judulnya apa tadi? Apa yang harus dipelajari tadi? Kupas problematika bacaan pada makhraj, sifat, huruf dan tajwid. Di antara pembuka pintu dosa di dalam membaca Al-Quran, kata para ulama, sebagian mengatakan bahwasanya landasan agar, tapi sebelumnya, Pak, Al-Quran diturunkan karena berapa perkara, Pak? Karena 4 perkara. Ingat-ingat, bisa dijadikan bahan materi untuk kultum nanti Ramadan. Jadi Al-Quran diturunkan karena apa? 4 perkara. Apa 4 perkara tersebut? Pertama, lihifdzihi, liqiraatih. Yang pertama adalah agar Al-Quran ini dibaca. Yang kedua, lihifdzihi. Jadi untuk apa? Dihafal. Yang ketiga, litadabburi. Agar apa? Kita itu mentadabburi Al-Quran. Keempat, al-amalu bihi, itu untuk diamalkan. Nah, kita harus paham, Pak, 4 poin ini kita benar-benar harus totalitas, maksimalitas. Pertama, Al-Quran diturunkan karena dibaca. Maka membaca Al-Quran itu benar-benar harus benar. Harus paham benar dari sisi makhraj. Dan ingat, pembuka pintu kesalahan Al-Quran atau landasan agar kita itu bacaan kita benar, itu ada beberapa perkara. Yang pertama adalah dari sisi makhraj, kedua sifat, ketiga ahkam, keempat masalah al-waqfu wal ibtida. Jadi yang menunjang agar bacaan kita sekedar bacaan loh, sekedar bacaan, bukan masalah hifdzi. Membahas tentang hafal Quran tentunya beda lagi. Kita membahas tentang bacaan. Jadi bacaan itu agar bacaan kita itu kokoh dan tegak, minimal kita selamat dari lahan khofi. Itu 4 poin tadi. Yang pertama apa? Makhraj. Kedua, sifat. Ketiga, ahkam. Keempat, al-waqfu wal ibtida. Al-waqfu wal ibtida. Orang ketika kita membaca Al-Quran salah makhraj, bisa salah makna. Iya, seperti tadi saya kasih contoh. Salah makhraj, salah makna jelas.
Alamin sama alamin apa artinya? Beda. Alamin semesta alam. Alamin apa? Orang-orang yang sakit. Jelas. Afala yang duruna sama yang duruna sudah beda. Khuliqat beda artinya. Mungkin dulu kita mempunyai mindset bahasanya apa? Salah panjang pendek, salah makna. Saya katakan lebih dalam lagi. Salah makhorid, salah makna. Lebih parah ini, Pak. Nah, kalau kita sudah mengetahui seperti ini, apa kita membiarkan diri kita begitu-begitu saja? Makhorid yang pertama. Kedua apa tadi? Sifat. Loh, emang bisa Ustaz? Salah sifat bisa salah makna? Bisa. Saya kasih contoh sifat qalqalah. Qalqalah termasuk apa? Sifat. Gitu. Emang bisa qalqalah bisa salah makna? Gampang. Saya kasih contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fad'ullah." Apa artinya fad'ullah, Pak? Berdoalah kepada Allah. Coba kalau antum kita membaca qalqalahnya salah, fad'ullah. Apa artinya fad'ullah? Da'u apa da'u? Tinggalkanlah Allah. Beda artinya. Cuma salah apa? Qalqalah gitu ya. Salah sifat. Salah sifat. Nah, ketiga apa tadi? Ahkam. Yang keempat al-waqfu wal ibtida. Al-waqfu wal ibtida. Al-waqfu wal ibtida justru dia kesalahannya lebih fatal daripada makhorid dan sifat. Kenapa? Karena sebagian orang membenarkan akidah kepercayaannya justru dari al-waqfu wal ibtida. Permisalan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yastajibul ladina yasma'una wal mauta yab'atsuhumullah tsumma ilaihi yurja'un." Di dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yastajibul ladina yasma'un." Ilmu waqf dan ibtida. Kata Imam Al-Jazari rahimahullah taala, "Walaysa fil Qur'ani min waqfin wajab." Di dalam Al-Qur'an masalah bab waqaf dan ibtida itu tidak ada ketetapan yang pasti. Kecuali waqaf dan ibtida itu dari analisis. Analisa. Nah, berarti kalau menganalisa sembarangan, menganalisa wakaf di sini, tidak di sini, berhenti di sini, memulai di sini, berarti dia harus mempunyai ilmu-ilmu yang lain, pendorong yang lain, landasan yang lain yang kuat. Contohnya akidah. Orang yang pengen membenarkan berdoa di dalam kuburan gampang pakai ayat itu. Apa? Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta. Berhenti di sini. Kenapa? Karena pengen membenarkan apa tadi? Akidah dia. Akidah dia apa? Bahwasanya orang yang di kuburan itu mampu mendengar. Ayatnya mana? Tuh, innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta. Berhenti. Ini lebih parah dari apa? Yang tadi. Al-waqfu wal ibtida. Mumet Pak. Kok hening? Biasanya kalau saya ngisi kajian Pak, saya mohon maaf, di sini masih mending. Kalau saya ngisi di Jabodetabek dan sebagainya, saya kasih shock terapi dulu biar mikir gitu ya. Biar mikir, biar ngaku kalau dirinya salah dulu. Oh, salah gitu. Ketakutan dulu itu. Itu diantara contohnya. Diantara contohnya al-waqfu wal ibtida. Banyak orang yang salah membaca al-waqfu wal ibtida, banyak Pak, dan ini paling bahaya. Saya kasih permisalan. Saya pernah menegur orang imam Pak, membaca seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Boleh berhenti di sini? Boleh. Mulainya yang salah Pak. Wa ahlikum nara. Astagfirullah, Masya Allah. Saya panggil, Pas ente belajar di mana Mas? Saya bilang, kan ku anfusakum wa ahlikum nara. Berhenti di sini di kalimat nara. Boleh atau tidak? Boleh. Kemudian mulainya dari mana?
wa ahlikum naran wa astagfirullah. Pernah kejadian guru kita pernah menceritakan ada orang membaca di dalam surah Al-Mulk, qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'i. Apa artinya Pak? Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'i. Itu kalau artinya Pak, itu parah itu Pak. Akhirnya apa? Ada orang makmum yang keluar batalin. Ahlakallahu wahdak. Apa artinya? Wa man ma'ak. Udah, biarin kamu aja yang celaka sama orang yang ngikutin kamu aja. Saya tak enggak, keluar. Ini banyak kejadian. Saya kasih permisalan lagi yang umum di Indonesia. Ketika imam membaca surah Amma yatasa'alun. Amma yatasa'alun. Biasanya Pak, orang membaca Amma yatasa'alun dibagi menjadi 2 session gitu ya. 2 session. Session pertama, rakaat pertama berhenti di mana biasanya? Faduku fala nazidakum illa ada apa? Gak ada Pak, salah ini. Karena apa? Mengakhiri perkara apa? Perkara yang konteksnya negatif. Faduku fala nazidakum illa adaba. Kan di belakangnya makmum Pak. Serasakan kamu dapat adab semuanya. Baru rakaat kedua mulai dari innalil muttaqina mafaza. Ini apa? Sebuah kesalahan. Seharusnya yang lebih tepat itu apa? Amma yatasa'alun. Kalau pengen dibagi 2 session, berhenti yang pertama, rakaat yang pertama di mana? Innalil muttaqina mafaza. Baru rukuk Allahu Akbar. Rakaat kedua waladhdallin. Amin. Baru mulai lagi innalil muttaqina mafaza. Nah, ini yang sering imam, awas Mam. Nah, saya yakin habis ini yang suka jadi imam takut. Ingat loh, Rasulullah SAW mengatakan al-imamu domin. Imam itu penanggung jawab semuanya. Dosa makmum, dosa imam. Ngerti dewe insyaallah. Nah makanya itu Pak. Makanya harus dipelajari itu. Jadi apa? Tadi kunci agar bacaan kita benar ada berapa tadi? Ada 4. Pertama makhorid, kedua sifat, ketiga ahkam, hukum-hukum, keempat apa? Al-waqfu wal ibtida. Hatta di dalam masalah imam. Maka ketika imam juga harus pintar-pintar memilah dan memilih. Ayat ini jangan, ketika cerita ini jangan dicampur dengan cerita yang tadi. Makanya kalau kita melihat mushaf ada namanya hizb, batasan-batasan itu. Nah seharusnya kalau pengen jadi imam, membaca ayat yang panjang sesuai dengan batasan-batasan itu. Itu poin yang pertama tadi, tentang bahwasanya Al-Quran diturunkan karena 4 perkara. Yang pertama adalah li qiraati, yang kedua li hifdzi, yaitu kita itu Al-Quran diturunkan kepada kita dengan tujuan kita itu menghafal Al-Quran. Tentu membahas tentang hafalan Al-Quran ini sangat panjang lebar, kita tidak bisa bahas bahkan secara singkat. Intinya saya sering mendengungkan beberapa kalimat. Di antara kalimat yang menjadi prinsip saya, kalau manusia itu dikasih jatah umur berapa Pak? Dikasih jatah umur berapa kita itu? Bahasanya umur Bani Adam antara berapa? 60 sampai 70, katakanlah 70 lah gitu ya. Itu nek tekan. Nek ra tekan yo kudu nrimo gitu. Masa Pak, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan dengan kita itu diberikan umur panjang 60 lah standarnya. Pernah gak kita itu berpikir menyisipkan 2 tahun untuk menghafal 30 juz? Itu bisa kita jadikan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi 60 tahun itu, Pak. Ada keinginan enggak Pak itu, Pak? Ada keinginan enggak atau tidak ini? Mudah-mudahan diamini para malaikat, Pak.
Sebegitu pelitnya kita gitu. Hidup di dunia 60 tahun ngapain? Gak nyempetin ngapal Quran 30 juz walaupun cuma 2 tahun. Standar orang Indonesia itu 2 tahun, Pak. Standar Indonesia. Kalau 5 tahun 10 tahun berarti standarnya bukan Indonesia. Gak tahu mana itu. Nah, itu loh, Pak. Allah Subhanahu wa taala kasih kenikmatan yang banyak. Kenapa sih kita gak nyempetin ngapal 2 tahun saja? Nek gak bisa 2 tahun, gak bisa ngapal 30 juz, gak punya cita-cita. Kenapa sih kita gak menyempetin belajar? Belajar sama yang jelas, belajar yang benar. Toh itu jadi hujah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita nggak nyempetin untuk membaca sendiri? Nah, kalau nggak ada pemikiran-pemikiran seperti itu, Pak, fattahim nafsan. Kata Imam Syekhul Islam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, idza ra'aita qalbaka lam yata'athar bil Qur'an fattahim nafsan. Apabila hatimu tidak tersentuh sama sekali tentang Al-Quran, maka tuduhlah hatimu itu. Ada penyakit apa di dalam hati kita? Kok sampai kalamullah, alat yang kita jadikan interaksi antara kita dengan Allah, kita nggak melek, nggak peka. Segera tuduh, Pak, diri kita itu. Apa salah diri kita? Kok sampai sempet-sempetnya tega sekali nggak mau menyempatkan apa? Belajar Al-Quran. Idza ra'aita qalbaka lam yata'athar bil Qur'an fattahim nafsan. Nah, itu untuk menghafal, Pak. Keempat adalah litadabburi. Untuk mentadaburi, mengambil faedah dengan faedah yang benar di dalam masalah Al-Quran ini, Pak. Kenapa, Pak? Rasulullah SAW mengatakan Al-Qur'anu hujjatun laka au alaik. Al-Quran ini bisa mencelakaimu, bisa memasukkanmu ke dalam neraka, atau Al-Quran ini bisa menyelamatkanmu ke dalam surga. Loh, emang ada orang yang celaka di dalam masalah Al-Quran? Ada. Rasulullah sampai mengatakan bahwasanya orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka siapa? 3 orang. Yang pertama siapa? Qari'ul Quran. Yang kedua siapa? Dermawan. Ketiga, pejuang. Siapa yang pertama kali dimasukkan ke neraka? Qari', penghafal Quran, Pak. Memang ada contohnya, permisalan orang yang menghafal Al-Quran masuk neraka banyak. Hatta di masa sahabat ada. Kalau sampai-sampai Rasulullah mengatakan tahkiruna sholatakum bi sholatihim wa qira'atuhum bi qira'atihim. Kalau sampai-sampai Rasulullah mengatakan engkau itu wahai Abu Bakar, engkau wahai Umar, engkau Utsman, engkau Ali, bacaan Al-Quran itu enggak ada apa-apanya dengan mereka. Siapa yang dimaksud mereka? Orang Khawarij, kata Rasulullah SAW. Dan terbukti, Pak, Abdurrahman ibn Muljam, seorang hafizul Quran, orang hafid Al-Quran, sampai dipercaya dia itu bahwasanya dia benar-benar hafid, benar-benar mutqin di dalam masalah Al-Quran. Tetapi apa? Al-Quran justru menenggelamkan dia ke dalam neraka. Apa masalahnya? Masalah yang ketiga ini, yaitu tidak bisa mentadaburi, memaknai Al-Quran dengan baik. Sebagian di antara kita ada yang dijadikan hafal Quran, tapi kita dijadikan hafal Quran justru kita dijadikan oleh Allah SWT, diciptakan oleh Allah untuk melanggarnya. Kadang kita hafal ayat ini, justru kita hafal, justru kita dijadikan untuk orang menjadi pelanggar ayat tersebut. Banyak contohnya. Qul ati'ullah wa ati'ur rasul. Kita tidak mentaati Allah dan tidak mentaati Rasul. Kita hafal ayat, hafal. Tapi kita hafal ayat, justru kita dijadikan orang yang pertama kali melanggar ayat tersebut. Terjadi. Abdurrahman ibn Muljam dan sebagainya, membunuh Ali, membunuh Utsman, membaca ayat, hafal Quran. Dan pemahaman-pemahaman sekarang yang terjadi menyimpang dari sisi agama, dari jalan yang benar, mereka membawa Al-Quran. Nah, masalah yang ketiga ini masalah yang besar, masalah yang pembuka pintu antara diri kita itu celaka atau diri kita itu apa? Selamat, yaitu mentadaburi, memaknai Al-Quran dengan benar, memahami Al-Quran dengan benar. Yang keempat adalah mengamalkan Al-Quran, dan tentu ini adalah tujuan kita semua, karena sudah ada wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada dilanjut Bapak Isya?
Dilanjut apa buat Mbak Desa? Dilanjut praktek nih. Surah Al-Fatihah insyaallah. Ba'da salatul isya. Nas'alullah ta'ala salamah wal afiyah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.